Di penghujung tahun genap 2022 ini, bumi Nusantara dihadapkan dengan musibah bencana beruntun yang tak pernah terduga sedikit pun. Bumi Pasundan diguncang gempa hebat, dan prediksi BMKG akan adanya tsunami raksasa setinggi 34 meter di pesisir Jawa dan Sumatera. Hanya menghitung hari lagi, kita akan menyongsong tahun 2023. Yang masih menjadi misteri adalah kisah dan sejarah di bumi Nusantara dari tokoh orang terdahulu. Banyak yang telah mengungkapkan keadaan zaman di masa mendatang. Percaya atau tidak, hal tersebut memang banyak yang telah terbukti kebenarannya. Seperti halnya pesan terakhir Prabu Siliwangi yang memerintah kerajaan Sunda Galuh. Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut mundur sebelum beliau menghilang. Pesan terakhir Prabu Siliwangi selalu mengundang rasa penasaran, sebab amanat ini penuh dengan misteri. Banyak dari pesan Prabu Siliwangi sangat relevan dengan keadaan di akhir tahun 2022 ini. Lantas, seperti apakah sejatinya isi pesan terakhir Prabu Siliwangi tersebut? Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Prabu Dewata Pranasri Baduga Maharaja atau yang biasa disebut Prabu Siliwangi lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali, Ciamis. Beliau mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan. Beliau memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Nama Siliwangi berasal dari kata silih dan wawangi, yang artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Rejekya Bumi Nusantara Romawi 2 dari 2 mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut mundur pada waktu beliau sebelum menghilang. Jika diperhatikan, isi pesan beliau yang terakhir mengenai keadaan zaman yang akan datang sangat relevan dengan keadaan zaman seperti saat ini, dan tidak hanya untuk warga Pajajaran saja. Berikut pesan terakhir Prabu Siliwangi tersebut. Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini. Walaupun kalian setia kepadaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini. Akan membuat kalian susah, miskin, dan ikut merasakan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa kalian bisa kaya raya, senang, dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru, yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih, aku tidak akan melarang, sebab aku tidak pantas menjadi raja yang rakyatnya kelaparan dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku memisahkan diri ke selatan, yang ingin kembali lagi ke kota, yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan akan turut dengan kalian, dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silahkan pergi, kalian yang di sebelah barat. Carilah oleh kalian Ki Santang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian ke orang lain. Ke saudara, sedaerah ke saudara yang datang seperdirian
dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, itu adalah tanda semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan kota yang kalian datangi tak akan pernah kalian temui. Hanya padang yang perlu diolah keturunan kalian. Kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu. Banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah, semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tetapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi menolong, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang tak akan terlihat, aku berbicara tak akan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran lurus, juga bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Semenjak hari itu, Pajajaran hilang dari alam nyata. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Tapi bisa saja menelusurinya hanya memakai dasar. Bisa saja yang menelusuri banyak yang sok pintar dan sombong. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui. Sebagian akan banyak dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani terus menelusuri sambil melawan. Melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Rumahnya di belakang sungai. Pintunya setinggi batu dan tertutupi pohon. Handeulum dan Hanjuang. Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan domba, bukan pulau harimau atau banteng, tetapi ranting pohon dan daun kering. Dia terus mencari mengumpulkan semua yang dia temui. Tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Setiap zaman mempunyai sejarah dan setiap waktu akan berulang dan itu lagi. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibateun. Disitulah negara akan pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang tinggi yang memerintah di pusat kota. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu dan orang kita hanya akan menjadi suruhan. Tapi kendali itu tidak terasa sebab semua dipenuhi, serba murah. Semenjak itu, pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan sadar. Tapi sadar seperti bangun dari mimpi, dari yang hilang dulu. Sehingga banyak yang terbongkar, tapi banyak yang tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu geger di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Ia memerintah dengan cara bersembunyi. Pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecahan diserbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong. Sebab pasar habis oleh penyakit. Sawah, tempat padi, kebun, perempuan hamil oleh penyakit. Semuanya diserbu oleh penyakit. Turunan kita takut segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakan masih bangsa sendiri. Banyak yang mati kelaparan.
Semenjak itu, keturunan kita banyak yang berharap bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti cerita lagi. Lalu sayup-sayup dari ujung gemuruh burung menetaskan telur, riuh seluruh bumi. Sementara di sini ramai oleh perang, saling menindas antar sesama. Penyakit bermunculan di sana sini. Lalu keturunan kita banyak yang mengamuk tanpa aturan. Jelas banyak yang meninggal tanpa dosa. Jelas-jelas musuh dijadikan teman, jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri. Banyak anak kecil sudah menjadi bapak, yang mengamuk tambah berkuasa, mengamuk tanpa pandang bulu. Yang putih dihancurkan yang hitam, diusir kepulauan ini semakin kacau. Banyak yang mengamuk hanya karena beda tawon, seluruh Nusa dihancurkan. Tetapi ada yang menghentikannya, dia adalah seorang dari seberang. Lalu berdiri lagi penguasa dari orang biasa. Tapi keturunan penguasa dahulu kala dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan penguasa, penguasa baru susah dianiaya. Semenjak itu berganti lagi zaman, ganti cerita. Setelah bulan muncul di siang hari, disusul oleh komet yang terang benderang. Di bekas negara kita, berdiri lagi negara. Negara di dalam negara, dan pemimpinnya bukan keturunan Pajajaran. Lalu akan ada penguasa, tapi penguasa yang mendirikan benteng yang tidak boleh dibuka, mendirikan pintu yang tidak boleh ditutup, membuat pancuran di tengah jalan, memelihara elang di pohon beringin. Memang penguasa buta, bukan buta pemaksa, tapi buta tidak melihat segala penyakit dan penderitaan. Sekalinya ada yang berani mengingatkan, yang diburu bukanlah penderitaan itu semua, tetapi orang yang mengingatkannya. Semakin maju, semakin banyak penguasa yang buta tuli, menguasa sambil menyembah berhala. Lalu anak-anak muda banyak salah jalan. Aturan hanya menjadi bahan omongan karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan. Wajar saja bila kolam semuanya mengering, pertanian semuanya busuk, bulir padi banyak yang diselewengkan. Sebab yang berjanji banyak tukang bohong. Banyak orang pintar, tapi pintar berbohong. Pada saat itu datang pemuda berjanggut. Datangnya memakai baju putih sorban hitam, sambil menyanding sarung tua, membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan yang lupa, tapi tidak mau mengalah, maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar, langit sudah merah, api mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap, pemuda berjanggut ditangkap dimasukkan ke dalam penjara. Lalu mengacak-acak tanah orang lain, beralasan mencari musuh, tapi mereka sebenarnya sengaja membuat permusuhan. Waspadalah, sebab mereka nanti akan melarang untuk menceritakan Pajajaran. Sebab takut ketahuan, banyak dari mereka yang cari gara-gara selama ini. Penguasa yang buta semakin berkuasa melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar zaman manusia sudah dikuasai oleh hewan. Kekuasaan buta tidak berlangsung lama, tetapi perbuatan mereka kepada rakyat sangat di luar batas. Mereka akan mendapatkan balasan nanti saat muncul anak gembala. Di situ akan banyak huru-hara di satu daerah yang ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar. Yang bertengkar diam, tersadar, ternyata mereka memperebutkan hanya pepesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Setelah gunung gede meletus disusul 7 gunung ribut, orang sudah memaafkan negara. Bersatu kembali Nusa Jaya lagi, sebab berdirinya Ratu Adil. Tapi siapa Ratu Adil tersebut? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Cari oleh pemuda gembala. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Itulah pesan terakhir Prabu Siliwangi. Semoga banyak pesan positif yang bisa kita petik dari pesan beliau. Dan jangan ditelan mentah-mentah isi pesan ini.
Bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian percaya dengan pesan Prabu Siliwangi ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan tunggu konten selanjutnya hanya di Venus Trawulan.